ada dua tipe ya, atau dua macam ya. Ada ifrodur riwayah, mempraktekkan riwayat per riwayat, eh, misalnya tentang mulai dari Qalun, Waras, kemudian imam kedua Ibnu Katsir, Al-Bazzi kumpul. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ketika ngaji sama gurunya itu Qalun dibaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian selesai pindah ke Waras. Kemudian berpindah lagi ke Ibnu Katsir, Al-Bazzi kumpul. Pindah lagi ke Abu Amr Ad-Duri As-Susi. Pindah lagi terus ke Ibnu Amir, Hisham Ibnu Zakwan, Asim Syu'bah Hafiz, Hamzah Khalaf Khallad, dan terakhir Al-Kisai, Abdul Haris dan Dudul Kisai. Nah, itu kan berarti kan me- memerlukan waktu yang cukup panjang ya, tul zaman. Tapi seiring berjalannya waktu, bahwa bahwa eh, cara mempraktekkan atau cara setoran para ulama itu ada inisiatif baru, yaitu menggunakan metode jamak, menjamak qiraat. Bagaimana sekali duduk itu langsung dipraktekkan 7 qiraat, 14 riwayat. Tentunya dengan aturan-aturan yang ada gitu. Relatif lebih mudah, relatif lebih cepat, tapi lebih sulit. Lebih sulit artinya bahwa seorang pembaca itu harus fokus betul ketika dalam mempraktekkan dalam satu ayat itu dibaca menjadi 14 riwayat secara langsung. Nah, misalnya kalau dalam kalau dalam mempraktekkan itu ada yang sama, itu tidak perlu diulang. Cuma permasalahannya yang sama itu siapa saja. Nah, salah satu kitab jamak qiraat yang ada sekarang itu adalah karya guru kita, karya Kiai Ahsin sekarang yang kita kenal dengan Manba'ul Barakat ya. Itu menggunakan metode jamak, tapi metode jamaknya metode jamak bil bil waqfi, atau metode jamak bil ayah. Ya, ternyata metode jamak sendiri, metode jamak itu ada macam-macam ya. Ada metode jamak bil harfi, ada metode jamak bil waqfi, ada metode jamak bil ayah. Nah, saya coba cari PPT saya. Bentar. Nah, ini. Jadi metode jama itu ada metode jama bil harfi, metode jama bil waqfi, ada metode jama bil ayah. Kalau metode jama bil harfi itu menjama atau menggabungkan bacaan atau mengulang-ulang bacaan kalimat yang ada perbedaan di antara ulama qiraat. Jika perbedaan itu sudah dibaca berikutnya yang ada perbedaannya dan seterusnya. Misalnya dalam surah Yusuf ayat 23, seorang membaca waqalat haytalak hitalak haytulak haytalak hitulak hitalak. Jadi diulang, diselesaikan tuh lafaz haita ya, sampai selesai baru pindah ke kata berikutnya. Nah, atau misalnya eh, ya ayyuhalladzina amanu 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 kutiba nah jadi diulang kata itu sampai selesai baru pindah ke kata berikutnya. Nah, ternyata untuk
metode jamak bil harfi ini secara status itu kurang bagus. Secara wakaf ibtidanya, secara wakaf ibtidanya itu kurang bagus. Artinya eh, sedikit sekali yang mempraktekkan metode pola yang pertama ini. Ya, kayak itu yang pertama. Yang kedua, metode metode jama bil waqfi, mengulang-ulang bacaan ayat, mempertimbangkan status wakofnya, baik itu wakaf hasan, wakaf kafi, atau wakaf tam, apalagi tam ya. Yang penting wakafnya itu nggak kobih lah gitu. Artinya misalnya dalam satu ayat itu kan bisa dipotong ya, artinya status misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 4 itu ya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Nah, itu kan sudah wakaf ya. Wakaf di situ wakaf Hasan ya. Diselesaikan datu semua imam, semua sampai selesai baru wabil akhirati hum yuqinun. Wabil hum yuqinun. Nah, diselesaikan juga. Jadi terminalnya itu wakaf. Ya, terminalnya itu di wakaf. Ada beberapa kitab jamak qiraat yang sudah bisa kita akses dalam internet itu menggunakan metode jamak bil waqfi ini. Jadi enaknya kalau dalam sebuah ayat yang agak panjang itu bisa kita potong atau kita bagi menjadi beberapa beberapa menjadi pembahasan. Seperti misalnya kitab qiraat yang atau jamak qiraat itu Al-Minahul Ilahiyah. Nah, nanti bisa teman-teman akses ya. Al-Minahul Ilahiyah itu sama kitab jamak qiraat, tapi metode jamak qiraatnya itu dengan metode jamak bil waqfi. Nah, selanjutnya itu adalah metode jama bil ayah. Nah, ini adalah metode jama yang yang eh, yang apa ya? Tempat berhentinya itu adalah patokannya itu adalah akhir ayat. Nah, ini seperti metode yang ada di kitab Manba'ul Barokat. Ya, pokoknya sepanjang apapun ayatnya, ya pokoknya akhir ayat patokannya. Kalau tadi kan wakaf ya, wakaf pertimbangannya itu wakaf. Tapi kalau di kitab Manba'ul Barokat ini juga ya menggunakan metode jamak bil ayah. Standarnya itu adalah akhir ayat. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa bisa ini ya bisa cari kitab Manbaul Barokat atau nanti mungkin bisa dikoordinir sama ketua kelasnya karena memang perkuliahan kita itu rujukan kita itu ke sana ya ke Manbaul Barokat. Bisa dipahami teman? Insya Allah bisa Bapak. Saya ya. Insya Allah bisa Pak. Oke. Bagaimana cara menjamak dengan metode jamak bil wakfi atau metode jamak bil ayah? Nah, ya. Pertama, kita mendahulukan kolun karena kolun itu posisinya di awal ya daripada riwayat yang lain. Ketika bacaan kolun persis sama dengan bacaan imam-imam lainnya, maka kita cukup memberikan penjelasan nama-nama qori yang persis sama dengan bacaan kolun. Pokoknya patokan pertama kolun. Maka tadi Kiai Ahsan itu titip pesan untuk teman-teman itu hal pertama yang harus dihafalkan di luar kepala itu adalah nama-nama imam berikut nama-nama para perawi sesuai susunannya ya. Kan kalau boleh kita susun misalnya bahwa susunan imam itu kan pertama dari Imam Nafi. Apa itu susunan kan susunan susunan Imam Asy-Syatibi ya. Susunan Imam Syatibi eh sebentar saya cari.
Nah, ini susunan yang harus teman-teman itu hafalkan ya. Susunan nama-nama imam berikut nama-nama para perawi. Nah, kemudian Nafi Qaulun Waras, Ibnu Katsir Al-Bazzi Kumbul, Abu Amr Ad-Duri As-Susi, Ibnu Amir Hisham Ibnu Zakwan, Asim Syu'bah Hafiz, Hamzah Khalaf Khalad, Al-Kisai Abdul Haris dan Duril Kisai. Nah, ini nggak bisa ditawar, harus dihafal. Agak mustahil kita belajar qiraat tapi nggak hafal nama-nama para imam-imam qiraat para perawinya. Ya, ini harus dihafal dengan baik ini. Di luar kepala ini. Nafi, Qaulun Waras, Ibnu Katsir Al-Bazzi Kumbul, Abu Amr Ad-Duri dan As-Susi, Ibnu Amir Hisham dan Ibnu Zakwan, Asim itu Syu'bah dan Hafiz, Hamzah Khalaf dan Khallad, Al-Kisai dan Abdul Haris dan Duril Duril Kisai. Nah, silakan coba difoto dulu atau dicatat dulu biar biar ini bisa dihafalkan atau difahami dengan baik ya. Oke, kita lanjut ya. Sebetulnya eh, di mukodimah kitab Manbaul Barokat itu juga sudah dijelaskan sebetulnya terkait dengan metodologi kitab yang ada pada kitab Manbaul Barokat tentang bagaimana apa metode yang digunakan dalam kitab Manbaul Barokat. Sebetulnya kita buka saja ya. Hmm. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, di sini kan. Wa amma minhajuna fi hadzal kitab fa fima yali. Metode yang ditempuh dalam kitab Manbaul Barokat ini sebagai berikut. Yang pertama, Kitabatul ayatil Qur'aniyya ala hasbi tartibil mushafis syarif ayatan tatu ayatan. Menulis ayat Al-Quran sesuai dengan tartibul mushaf ayat per ayat. Jadi di kitab Manbaul Barokat itu penulisan ayatnya itu ayat per ayat gitu. Jadi karena kan tadi saya katakan metode jamak qiraat yang ada di kitab kitab ini menggunakan metode jama' bil ayat. Maka penulisannya itu adalah ayat per ayat. Yang kedua, tahlilu tilkal ayati kalimatan kalimatan idza kana fiha ikhtilafun bainal qurra'i sawa'un kana fima yata'allaqu bi usulil qira'ati aw fi farshil hurufi ma'al istishhadi bi ayatin minasyatibiyyah. Ya, yang kedua itu setelah ditulis ayat lengkap satu ayat, diuraikan ayat kalimat per kalimat kalau kalimat itu ada perbedaan antara qurra. Baik perbedaan itu berkaitan dengan kaidah usuliyah atau kaitannya dengan farsul huruf, maka itu akan diuraikan, ditahlil atau diuraikan bagaimana eh, Imam Tujuh membaca kalimat itu dan seterusnya. Kalau memang memungkinkan disertakan dalil syatibiyah, maka di, disertakan dalil syatibiyah di, di kata tersebut. Kemudian wa idza sabaqa bayanu til usul qadhi faqulna jaliyun aw zahirun aw wadihun aw sabaqa bayanuhu qariban aw ma ila dzalik. Tetapi kalau kaidah usulnya itu berulang, artinya sudah dijelaskan di tempat sebelumnya, maka pengarang atau penulis mengatakan jaliyun.
kaidah usulnya ini udah jelas. Misalnya yang sering terulang itu adalah tentang misalnya mad jaiz munfasil. Maka mad jaiz munfasil itu kan sudah banyak terulang, tidak perlu dijelaskan ulang lagi, maka perlu dikatakan jaliyun. Kaidah ini sudah jelas, zahirun sudah jelas, wadihun atau telah lalu penjelasannya dan atau yang lain-lainnya dengan redaksi yang berbeda. Makanya makanya tadi kata Kiai Asin bahwa kaidah usuliyah yang sering terulang seperti kaidah usuliyah mim jama, kaidah usuliyah mad jaiz munfasil, kaidah usuliyah mad wajib mutasil, kaidah usuliyah eh jangan ya. Enggak ada yang ikut. Itu akan saran beliau atau pesan beliau itu teman-teman itu kalau bisa tadi dihafalkan sebagaimana teman-teman menghafalkan nama-nama imam qiraat berikut para perawinya. Atau nanti di kesempatan lain, Ustaz, kita kan belajar qiraat ini memang mulainya di S2 gitu. Tolong nanti minta dijelaskan ulang ya. Nanti by request aja. Biar nanti kita diskusikan gitu maksudnya. Jadi kalau memang nanti minta dijelaskan ulang terkait dengan kaidah usuliyah tertentu, nanti biar saya siapkan apa bahannya biar nanti kita diskusikan. Karena kan memang ini background teman-teman ini ada yang memang kalau yang dari Mesir mungkin sudah mahir ya. Atau teman-teman yang alumni IKI juga sudah pernah belajar qiraat. Bagaimana dengan teman-teman yang memang baru belajar qiraat di IKI ini, di S2 ini ya nanti kita beri request saja, tinggal minta saat tolong dijelaskan ulang terkait dengan kaidah yang belum difahami itu apa. Oke ya? Itu kemudian penjelasan berikutnya. Yang kedua, eh, dalam mentatbik qiraat atau mentatbik jamak qiraat itu al-ibtida bi qaulun. Itu pasti mulainya itu dengan riwayat qaulun. Kenapa tadi? Pertimbangannya qaulun itu adalah proyek pertama di antara proyek lain. Kalau kita lihat itu qaulun posisi pertama. Posisi pertama, maka qaulun lah yang akan dibaca oleh pembaca atau dalam metode penulisan kitab-kitab jamak qiraat pun qaulun yang akan dipasang pertama dalam susunan imam-imam. Nah, wa idza kana hunaka may yuwafiqu qira'atahu sawa'un minal qurra'i aw minar ruwati qulna wa daraja ma'ahum aw wafaqa ma'ahu fulanun wa fulanun thumma yalihi fil qira'ati may yuwafiqu qaulun bin nadhir ila akhir al ayat. Nah, ketika ada yang sama dengan bacaan qaulun, maka cukup itu di kitab dikatakan wa daraja ma'ahu yang sama dengan bacaan qaulun itu disebutkan siapa saja. Kayak misalnya kalau saya membaca eh, eh, riwayat Qaulun dalam ayat 6 misalnya, surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, nanti di kitab itu disebutkan wandaroja ma'aqol siapa saja. Nah, itu. Itu berarti nanti yang sama dengan qaulun itu tidak perlu diulangi lagi. Karena memang toh cara bacanya memang sama. Nah, itu enaknya kalau kita menggunakan metode jamak qiraat. Kalau kita menggunakan metode ifradur riwayat, berarti satu riwayat dibaca baru nanti setelah selesai satu riwayat baru diulangi lagi dengan riwayat-riwayat yang lain. Nah, kemudian wa idza kana fil ayati al-maddul munfasilu fanabda biwajhil qasr summa tawassut summa tul. Wa idza kana fil ayati al-maddul muttasil fanabda biwajhil tawassut li ashabi tawassut summa tul li ashabi tul ka warshin wa hamzata wa idza kana fil ayati
mimul jam'i fanabda biwajhi sukuni thumma silatul mimil jam'i. Nah, ini yang tadi kita kembali ke 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 ke, ke PPT yang tadi saya sudah bawa. Nah, jika pada ayat yang sedang dibaca terdapat mad jaiz, mad wajib, mad badal, atau mad-mad yang memang cara bacanya itu lebih dari satu cara, maka yang didahulukan itu adalah bacaan yang kosor terlebih dahulu, yang paling pendek dulu. Kan ada istilah kosor, ada istilah tawasud, ada istilah tul. Kosor itu istilah untuk bacaan 2 harokat, tawasud itu istilah untuk bacaan 4 harokat, dan tul itu istilah untuk bacaan yang 6 harokat. Maka ketika ada pilihan seperti itu, maka biasanya yang didahulukan itu yang kosor dulu. Riwayat-riwayat atau imam-imam yang membaca mad itu membaca kosor didahulukan tuh, kosor. Baru setelah kosor selesai yang tawasud. Yang tawasud selesai baru yang tul. Jadi didahulukan yang lebih pendek ya, yang paling pendek dulu. Nah, nah ini sebetulnya nanti teknis ya. Kalau dalam satu ayat ada baca ismun fasil dan juga ada mim jamak, maka bacaan kolun yang secara formasi itu adalah kosor sukun, kosor silat. Nah, ini nanti sajalah, biar tidak terlalu bingung ya. Ini juga nanti, tapi ala kulihal bahwa metode kita menggunakan metode jamak dalam perkuliahan kita. Nah, secara tema, sebetulnya tema yang di kelas A, yang kelas A belum belum apa belum ini ya, belum ditentukan juga ya. Maka nanti biar bareng saja, biar bareng untuk temanya. Jadi minggu depan kita bisa praktek eh, orang per orang, biar nanti eh, kita ada ada biar sama lah gitu kan. Karena kan sebetulnya ini saya mendampingi Kiai Asin ya. Jadi nanti biar biar Kiai Asin yang menyampaikan terkait dengan tema-tema yang akan dipraktekkan dalam mata kuliah tatbik qiraat tematik ini. Baik, ada pertanyaan saya persilakan teman-teman. Atau ada saran mungkin, silakan. Hmm, silakan. Bapak izin bertanya. Silakan, silakan. eh Pada urutan imam kiroat itu ada alasan tertentu nggak kenapa Imam Syatibiyah menyusun urutan imam kiroat itu dari kolun sampai kisai, Pak? Apa atau seperti apa ya? Sebetulnya untuk menjawab ini sebetulnya sifatnya subjektif ya. Ini susunannya susunan Imam Ash-Shatibi. Karena kenapa? Karena beliau sebetulnya eh, beliau kan dalam kitabnya itu kan menggunakan metode metode ini ya, metode metode huruf ya. Metode huruf itu maksud saya sebentar saya tampilkan. Nah ini, jadi beliau sebetulnya dalam kitabnya itu menggunakan metode huruf. Nah ini, jadi di kitab itu nanti ada rumus-rumus. Jadi kan beliau menggunakan susunan abaj, dahaz, futi, kalim, nasok, tadok, rosat. Nah, jadi biar pas, berarti hamzah untuk nafi, ba, jim, kolun, waras. Dahaz, Ibnu Katsir, dalnya, haknya Al-Bazi, zainya kumbul, dan seterusnya. Jadi untuk ngepasin itu sebetulnya. Jadi setahu saya alasannya itu. Jadi sesuai dengan makanya saya pernah pernah juga ketika saya S1 itu saya kan juga nulis tentang kiroat. Kenapa sih susunannya seperti ini? Tidak diurutkan sesuai dengan biasanya kan diurutkan sesuai dengan eh, apa ya, tahun tertua gitu ya. Nah, ternyata ya karena memang buat kalangan pengkaji kiroat atau pemerhati kiroat itu susunan yang seperti ini itu sepertinya itu sudah masyhur lah, sudah maklum.
bahwa susunan pertama itu Nafi Qaulun Waras, Ibnu Katsir Al-Bazikumbul, Abu Amr Ad-Durri As-Susi dan seterusnya. Nah, ini susunan dari kitab Asy-Syatibiyah. Di kitab beliau dikatakan ja'altu abajadin hawazin. Nah, beliau menggunakan metode abajadin dalam kitab Asy-Syatibiyah untuk digunakan rumus. Karena rumus ini bagi mereka yang mengkaji kitab Asy-Syatibiyah itu harus mengerti betul bagaimana metodologi yang digunakan oleh Imam Asy-Syatibi. Ala kulli hal, jadi susunannya itu adalah susunan untuk menyesuaikan dengan rumus yang memang beliau gunakan. Begitu, Ustadz Yusuf Amir Abdullah. Baik Bapak, terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Kalau mau bertanya terkait dengan sejarah, terkait dengan apa, terserah. Masih ada kaitannya dengan kiroat. Ya. Saya persilahkan. Barangkali nanti di antara ya, membimbing mahasiswa itu memang saya biasanya diserahkan bagi teman-teman yang nulis tentang kiroat sama Rosem Usmani ya, karena memang bidang saya di situ. Jadi kemarin ada ya, alumni Mesir, alumni Madinah ya nulisnya tentang itu, tentang kiroat. Ada juga yang nulis tentang Rosem Usmani gitu. Jadi kebetulan juga saya di S1 ngajar tentang Rosem Usmani, ngajar tentang kiroat. Jadi sedikit sedikit lah, tahunya sedikit saja gitu. Dan kebetulan bahan-bahan bacaan saya ya banyak tentang itu gitu. Sementara cukup ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setahuan nih, silakan. Ya, ini tentang apa pembacaan. Ustaz. Kalau seorang qori akan membawakan bacaan, Iya. jadi apakah nggak perlu menyampaikan ke apa ke audien bahwa qori akan membacakan ini dalam tilawah apa dalam MDQ kan seperti itu, Ya. membacakan ayat ini gitu ya. Nah, ketika di haflah biasa itu seperti itu memang apa perlu juga disampaikan seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Eh, ini menurut saya ya, dan sifatnya subjektif ya. Menurut saya sih perlu disampaikan. Dan yang menyampaikan itu jangan Kori, MC aja nanti yang menyampaikan. Atau misalnya setelah, karena saya pengalaman juga pernah ya jadi MC. Kebetulan MC yang baca Ustadz Muammar nih. Nah, kelihatannya jamaah bingung. Nah, saya bilang demikian pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang telah dibacakan oleh Al-Mukarram. Perlu diketahui bacaan yang dibacakan ya, kita kasih tahu bacaan yang dibaca itu adalah dengan menggunakan riwayat ini salah satu dari qiraat 7. Nah, idealnya sih dikasih tahu ya, biar tidak ada kebingungan pendengar. Kan kalau orang awam gini, apaan itu? Qori diundang jauh-jauh, diundang mahal-mahal, bacaannya salah gitu kan. Itu kan ada yang komentar seperti itu. Atau misalnya dalam konteks dalam keadaan sholat misalnya. Nah, saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa ketika kita sudah belajar kiroat misalnya, dan kita pun sebagai yang belajar itu pun harus bijak ya. Bukan berarti ketika kita sudah baru belajar kita praktekkan di masjid jami' di masyarakat ya itu nanti akan terjadi kebingungan. Menurut saya kalau kalau teman-teman itu misalnya punya santri misalnya itu bolehlah. Itu pun dikasih tahu para santri sekalian, Pak Kiai pada kesempatan kali ini di sholat subuh ini akan menggunakan riwayat apa gitu, riwayat kolon. Nah ini kita dalam rangka pembelajaran kepada para santri. Ya. Bahkan bukan itu saja, seorang imam yang ketika mau membaca di situ ada ayat sajadahnya, menurut saya itu harus dikasih tahu dulu kepada jamaah.
para jamaah sekalian nanti ada ayat sajadah di rakaat keberapa. Maka dikasih tahu dulu nanti teknisnya gitu. Karena seorang imam itu harus bijak menurut saya. Kan sopir lah, sopir itu harus ngasih tahu kalau mau berhenti, mau 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 berhenti di mana itu kan harus kasih tahu gitu. Nah, ini kita sebagai imam tuh harus seperti itu, harus bijak. Kan salah satu yang harus diketahui seorang imam itu kan harus tahu ini penumpangnya ini atau jamaahnya ini dari kalangan apa saja. Kalau ada orang-orang yang banyakkan orang tua, ayatnya jangan panjang-panjang lah, kasihan gitu dan seterusnya. Begitu juga dalam aspek bacaan kiroat yang kita akan pilih, yang memang misalnya kiroatnya itu kiroat yang tidak biasa untuk digunakan. Jadi kan kalau kalau seorang imam membaca tetapi membuat resah makmumnya, ya itu juga nanti akan masalah juga gitu kan. Ya dia. Tapi kalau itu ada di masjid jami, kalau saya rasa nggak perlulah. Fokus ke riwayat hafaz atau kiroat yang memang biasa kita gunakan sehari-hari. Begitu Ustadz Akhwani ini di perjalanan kayaknya ini. Ya, Ustaz. Ya, ya. Betul. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Mungkin cukup ya. Jadi jadi sekali lagi saya sampaikan kalau bisa di pertemuan berikutnya teman-teman itu sudah hafal nama-nama imam berikut nama-nama para perawinya. Itu pertama. Yang kedua, kaidah usuliyah misalnya tentang mim jama, tentang majaiz munfasil, mad wajib mutasil itu kalau bisa ini khusus tiga ini saja ya. Mim jama, wajib mutasil, jaiz munfasil itu kalau bisa itu juga dihafalkan sebagaimana teman-teman menghafalkan nama-nama imam berikut nama-nama perawinya. Nah, jadi nanti biar kita kita menghafalkan yang lainnya kalau itu sudah hafal. Ya. Tadi nama-nama imam berikut nama-nama para perawi itu sudah ya, sudah saya tampilkan, mungkin bisa difoto tadi ya. Ada maka untuk sebagai bahan misalnya tentang mim jamak ya. Bentar saya buka dulu datanya. Nah, misalnya mim jamak hmm. Itu gaya apa untuk gitu? Nah, ini misalnya mim jamak di depannya itu ada huruf berharokat tetapi selain hamzah kotok. Masaluhum di depan mim jamak ada huruf kaf, ada huruf berbaris. Di depan yang ini khalaqakum min nafsin. Di depan mim jamak ada harokat. Tiga. Qaulun membaca dua cara, sukun dan silah. Sukun ya sama dengan cara kita. Masaluhum kamasali. Silahnya masaluhumu kamasali khalaqakum min nafs. Khalaqakumu min nafs. Nah, itu qaulun. Ibnu Katsir membaca dengan silah sama dengan cara qaulun wajah kedua. Masaluhumu min nafs itu Katsir ya. Sedangkan al-baqun itu istilah untuk nama-nama imam atau perawi yang belum disebutkan. Ya, berarti Urash, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai itu membaca dengan sukun. Masaluhum kamasali khalaqakum min nafs. Misalnya dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Kita baca riwayat Qaulun. Berarti Qaulun dipastikan ada dua cara di sini. Kenapa? Karena di sini ada mim jama, maka mempraktekkan dua cara
eh, sukun mim jama dan silah mim jama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mim jamanya silah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, qaulun itu adalah perawi. Perawi dari Imam Nafi. Kalau disebut perawi, berarti perawi yang satu lagi tidak termasuk. Nah, kan Imam Nafi punya rawi dua, ada qaulun, ada waras. Maka bacaan waras itu tidak sama dengan bacaan qaulun. Maka waras membaca sama dengan imam-imam yang lain, membaca dengan cara sukun. Tetapi kalau yang disebutkannya imam, ini kan Ibnu Katsir imam ya. Ya, imam itu punya dua perawi. Ibnu Katsir kebetulan perawinya ada Al-Bazzi sama Kumbul. Kalau disebutkannya imam, maka dua perawi itu cara bacanya sama. Berarti sama-sama membaca silah mim jama. Tetapi kalau yang disebutkannya itu adalah perawi, maka perawi yang satu lagi yang tidak disebutkan itu cara bacanya berbeda dengan cara yang disebutkan. Nah, itu sebetulnya yang harus dipahami. Makanya penting sekali teman-teman mengetahui atau menghafal nama-nama imam berikut nama-nama para perawinya. Bisa dipahami teman-teman? Sip, Bisa, Bisa Bapak. Bapak. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa. Nah, itu mim jama. Nah, mim jama belum selesai. Ada lagi, tadi kan mim jama bertemu dengan huruf berharokat selain hamzah kotok. Bagaimana kalau bertemunya dengan hamzah kotok misalnya? Itu cara menjadi tiga cara. Nah, misalnya minhum ummatum muqtasidah. Di depan mim jama, di depan ada hamzah. Wa kuntum amwata. Di depan mim jama ada hamzah. Nah, qaulun membaca pertama cara sukun, yang kedua silah ma'al qasr atau dua harokat, yang ketiga silah ma'at tawassut. Cara pertama, minhum ummatum muqtasidah. Cara kedua, minhum ummatun muqtasidah. Cara ketiga, minhum ummatun muqtasidah. Itu cara qaulun. Cara Ibnu Katsir sama dengan cara qaulun di cara kedua, yaitu silah ma'al qasr. Sila dua harokat. Minhum ummatun muqtasidah. Nah, tadi waras yang tadinya tidak membaca sila, giliran ketika bertemu dengan hamzah, mim jama itu, maka beliau membaca sila ma'atul, 6 harokat. Minhum ummatun muqtasidah. Silah ma'atul. Adapun al-bakun, imam-imam yang tadi tidak disebutkan dari imam 7 berikut perawinya itu membaca dengan sukun. Minhum minhum ummatun muqtasidah. Nah, dan seterusnya. Itu yang biasa atau sering ditemukan dalam kaidah usuliyah. Nanti sampai di wajib mutasil. Oke, ya. Saya rasa cukup.
Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan sudah bisa ada waktu digabung ya. Waktunya biar cukup. Kalau sudah tidak ada lagi, saya rasa cukup. Kita sama-sama tutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.